Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Rektor atau para Wakil Rektor yang hadir, para guru besar, dekan, para wakil dekan, dosen, dan para mahasiswa. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang untuk sekian kalinya saya memberi kuliah umum di ITB. Kalau tidak salah ini yang ketiga kali. Kemudian selain kuliah umum, saya juga hadir di berbagai FGD, fokus group discussion di sini, dan lebih dari itu, para hadirin sekalian, pada awal tahun 80-an saya sering kesini sebagai aktivis kampus, aktivis mahasiswa. Dulu saya sudah biasa datang ke Masjid Salman karena di sini menjadi salah satu pusat gerakan mahasiswa Islam gitu. Kegiatannya menarik. Pada waktu itu saya sering hadir ke sini zamannya Pak Imaduddin Abdul Rahim membina masjid ini atau generasi-generasi pelanjutnya. Lalu Profesor Sadali juga saya kenal baik waktu saya mahasiswa, beliau sudah sepuh juga. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih sering itu artinya ya lebih dari 2 kali lah. Masih sering ke sini. Dan hari ini saya diminta untuk menyampaikan kuliah umum tentang wawasan kebangsaan. Ya, saya mulai dari sini dulu, saudara. ITB itu patut berbangga karena punya nama-nama besar yang dulu merumuskan jati diri bangsa, merumuskan geopolitik bangsa Indonesia, sehingga kita sekarang ini menjadi seperti kita sekarang. Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, Bung Karno dan kawan-kawan segenerasinya tentu saja, saya kira kita ya tidak akan seperti sekarang, bisa menjadi wakil rektor, bisa menjadi rektor, bisa menjadi presiden, bisa menjadi menteri, bisa apa, enggak bisa kalau tidak ada orang seperti Bung Karno. Jadi pada waktu itu ketika Indonesia sudah lama dijajah, meskipun ada yang membantah, tetapi secara umum dikatakan Indonesia dijajah oleh kekuatan asing selama 350 tahun. Tapi ada yang membantah itu tidak benar karena kerajaan-kerajaan itu sebenarnya tidak dijajah, tetap merdeka juga gitu. Tapi oke lah, kita belum menjadi Indonesia karena kita belum bersatu. Setiap kita ingin merdeka, menjadi negara yang berdaulat, selalu dihalangi oleh penjajah dengan politik pecah belah. Maka pada akhirnya sampailah pada puncak perjuangannya itu, yaitu kita hanya bisa merdeka kalau kita bersatu. Disitulah kemudian muncul orang seperti Bung Karno, Wahid Hasim, Agus Salim, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, bertekad, ayo kita bersatu sekarang kalau ingin merdeka. Terus ingin merdekanya seperti apa? Kita ini kan banyak sekali. Nah, disitulah Bung Karno berpidato tentang geopolitik pada tanggal 1 Juni, pidato lahirnya Pancasila. Gini kata Bung Karno, kita ini bersatu di dalam sebuah ikatan kebangsaan yang bersatu di dalam keberbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita masih mempersoalkan perbedaan, tidak bersatu di dalam perbedaan, tidak akan pernah merdeka. Yang Islam ingin negara Islam, yang Hindu tidak setuju, yang Kristen tidak setuju.
terus tidak merdeka. Lalu ingin mendirikan negara sendiri-sendiri. Yang orang Jawa ingin negara Jawa, orang Sumatera ingin negara Sumatera, dan itu sudah pernah terjadi perdebatan seperti itu. Maka Bung Karno mengatakan, mari kita bersatu membangun negara kesatuan. Negara kesatuan, karena kesatuan itu, kebersatuan itu tidak bisa dihindarkan kalau kita ingin maju. Itulah yang kemudian menggelegar menjadi kita ini Indonesia. Tidak ada lagi sekarang Indonesia itu apakah Jawa, Indonesia ya Indonesia. Tidak ada lagi saya Jawa, saya Madura, saya Batak gitu. Tidak, saya Indonesia. Pada saat itu muncullah kesadaran kebangsaan itu. Luar biasa hadirin sekalian, Bung Karno itu membangun konsep jati diri. Karena sebenarnya sebelumnya begini, Bung Karno itu sebelumnya adalah penganut sekularisme yang luar biasa. Pada tahun 1938 beliau menulis tentang gagasan Indonesia Merdeka. Kalau Indonesia merdeka yang pada waktu yang akan datang, kata Bung Karno, mari kita merdekakan Indonesia ini sebagai negara sekuler, seperti yang dibangun oleh Kemal Atatürk di Turki. Itu ditulis oleh Bung Karno. Bahkan dia di situ mengatakan Islam itu jorok, dikuasai oleh bahlul-bahlul yang membawa kemunduran Islam. Oleh sebab itu mari kita merdekakan negara ini dengan sekuler seperti Turki. Urusan agama itu terlepas dari urusan negara. Dibantah oleh tokoh-tokoh Islam. Tidak. Anda jangan ngelihat Islam di Timur Tengah yang dipimpin oleh bahlul-bahlul, kata Bung Karno. Islam itu mengajarkan kemajuan. Dan kalau kita mau membangun sebuah negara demokrasi, ini harus negara Islam. Kenapa? Ya orang Islam 87%. Kalau mau demokrasi yang banyak dong, namanya demokrasi. Bung Karno bilang, saya juga orang Islam. Itu perdebatannya. Saya juga orang Islam, Hatta itu orang Islam, Yamin orang Islam, tapi tidak mau negara Islam. Karena Islam itu urusan pribadi. Terjadi perdebatan, pada akhirnya ditemukanlah formula bahwa Indonesia itu bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Apa? Negara kebangsaan. Religious nation state. Negara kebangsaan yang berketuhanan, yang beragama. Agamanya apa? Semua agama diakui. Muncullah konsep ketuhanan yang Maha Esa itu. Disitulah kita bertemu. Disitulah kita bertemu. Jadi jangan katakan Bung Karno itu penganut sekularisme. Tidak. Bung Karno yang merumuskan pertemuan itu. Semula Bung Karno itu memang sekularis sejati sebelumnya tahun 38. Baru di tahun 45 ketika bertemu di BPUPK itu. Oke, kita bertemu sekarang di dalam negara kesatuan yang Islam tidak menuntut berdirinya negara Islam secara formal, karena ini negara kebersamaan, negara kebersatuan. Lalu carilah dalil-dalilnya. Orang Islam lalu menguatkan, betul, kita ini hidup berbeda. Kalau di dalam agama Islam itu ajarannya apa? Perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau semua kamu ini satu. Islam semua bisa kalau Tuhan mau. Kristen semua bisa, namanya Tuhan. Satu kalau Allah mau. Tetapi saya jua, kata Tuhan itu, saya jua yang menciptakan kamu berbeda agar kamu maju di dalam keberbedaan itu. Itulah yang kemudian dipakai oleh umat Islam untuk bersatu, bersaudara sepenuhnya dengan setulus hati dengan saudara-saudara yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa daerah. Coba bayangkan saudara, geopolitik kita yang dipersatukan oleh Bung Karno itu, saudara, 17.504 pulau bersatu. Tidak ada negara sebesar Indonesia, sebanyak Indonesia pulau. 1.360 suku bersatu. Karena itu tadi kebersamaan kalau ingin maju. 726 bahasa daerah bersatu. Saudara jangan bayangkan India. India itu lebih besar dari Indonesia.
itu dulu namanya Hindia Inggris. Kita namanya Hindia Belanda. India itu dijajah oleh Inggris, disebut Hindia Inggris, Hindustan Raya. Itu meliputi India sekarang, Pakistan, kemudian Bangladesh dan lain-lain. Ketika merdeka sama dengan kita. Kita ini berbeda, gimana caranya bersatu? Orang Islamnya di sana tidak mau bersatu. Ali Jinnah bilang, saya orang Islam tidak mau ikut India, mendirikan negara Pakistan dia pada tahun 47. Pada tahun pertama, pada tahun yang sama India merdeka, Pakistan juga memerdekakan diri karena tidak mau agamanya beda kok bersatu. Indonesia tidak, oleh Bung Karno dan kawan-kawan dipersatukan seperti kita ini. Bangladesh kemudian yang semula ikut Pakistan pada tahun 71 bilang saya tidak ikut Pakistan. Karena Pakistan tuh kulitnya beda, bahasanya beda. Pakistan tuh orangnya kaya-kaya, aristokrat, kami orang miskin-miskin, bodoh, hitam kulitnya, gelap. Meskipun sama-sama muslim kami pisah, berdirilah negara Bangladesh. Indonesia tidak. Nah saudara, karena apa? Karena Bung Karno dan kawan-kawan tuh sudah membuat geopolitik kita. Kita ini bersatu di dalam sebuah sistem yang disepakati bersama, di dalam apa yang disebut negara Pancasila. Bung Karno. Terus gimana dong? Di dalam keberbedaan itu bagaimana caranya? Ya di dalam keberbedaan itu agar negara ini dikelola bersama, ya dikelola secara demokratis gitu. Ya. Apa? Karena berbeda, padahal negara ini baik bersama. Mari dikelola secara demokrasi. Gimana caranya? Semua orang diberi kebebasan, liberty, bebas merdeka. Setiap orang, apapun agamanya, apapun sukunya, setiap orang diperlakukan sama, egalite, mendapat keadilan yang sama. Tetapi yang ketiga harus jaga apa? Fraternity, persaudaraan. Jangan hanya karena bebas, karena dapat perlindungan hukum yang sama, kemudian persaudaraan, kebersatuan kita ini sebagai bangsa pecah. Gimana caranya? Pemilu. Maka ada pemilu untuk melaksanakan kesepakatan tentang demokrasi itu. Nah, oleh sebab itu saudara, pemilu itu jangan membuat kita berpecah. Pemilu itu justru dimaksudkan agar kita bersatu dalam rangka liberty, egalite, dan fraternity itu tadi. Saudara, itu konsep Bung Karno. Berdirilah negara Indonesia berdasar Pancasila itu. Ada kali orang mengatakan Bung Karno itu kelompok non-Islam, kelompok sekuler. Tidak. Itu Pancasila yang ada sekarang itu semua dirumuskan oleh Bung Karno. Di BPUPKI bulan Juni Bung Karno, tanggal 22 Juni yang membuat Piagam Jakarta itu Bung Karno. Dia yang memprakarsa, yuk kita buat, lahir Piagam Jakarta. Tanggal 18 Agustus yang kemudian mengubah agar Piagam Jakarta itu dicoret kata-kata yang dianggap agak primordialistik, itu Bung Karno juga. Jadi Bung Karno itu orang yang tokoh muslim juga, tetapi pandangannya progresif tentang Islam. Dan itu yang kemudian selalu menjadi rujukan setiap kita akan konflik seperti sekarang ini. Misalnya kan selalu orang, wah udah jangan itu bertentangan dengan Pancasila. Maka kita ingat Bung Karno. Saudara, Anda alumni ITB juga punya Pak Habibie. Pak Habibie itu saya tulis di situ pembangun demokrasi. Ketika Pancasila dilaksanakan dalam bentuk negara rezim Orde Baru, itu demokrasi itu hampir dibunuh. Pada zaman Orde Baru, orang kalau berbeda visi politik dengan pemerintahan Orde Baru itu tidak boleh maju. Itulah sebabnya tadi saya cerita kuat-kuatnya Orde Baru itu kan muncul gerakan-gerakan kampus yang luar biasa. Justru dari ITB itu pada tahun 78 itu sampai ada yang ditahan, dimasuk penjara seperti Heri Ahmadi dan Hatta Rajasa, Ali Alhamdi itu dari sini. Karena menentang Orde Baru yang otoriter.
Pemerintahan Orde Baru dengan tujuan baik pada waktu itu, jangan dibilang jelek. Pada waktu itu Orde Baru perlu stabilitas, tetapi kemudian berlebihan menggunakan tentara di sudut-sudut kekuasaan, menggunakan intel sampai ke desa-desa, sampai orang tidak punya kebebasan. Banyak orang hilang juga, berpidato gitu tiba-tiba tidak pulang. Itu yang ada namanya 13 orang tuh yang teridentifikasi karena terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru sehingga muncul nama itu. Yang hilang-hilang sebelum itu banyak. Saudara, mahasiswa dibungkam, aktivis mahasiswa mau jadi pegawai negeri itu tidak bisa kalau dia diketahui aktivis. Dulu misalnya, maaf saya dari himpunan mahasiswa Islam dulu berteman dengan anak GMNI, sama mengkritisi Orde Baru, tidak diberi peran. Dulu yang ingin masuk ke birokrasi pelan-pelan, jangan ngaku kalau aktivis. Kalau orang NU jangan ngaku kalau kamu anak NU, dilibas kamu. Muhammadiyah juga dibegitukan, semua pokoknya harus ikut yang tentara, gayanya tentara semua. Sehingga akhirnya meledak reformasi, Pak Harto jatuh dengan operasi sesar, tidak jatuh dengan normal Pak Harto. Muncullah Habibie, lulusan ITB itu yang menyelamatkan demokrasi. Kenapa? Ketika Pak Harto jatuh, menurut konstitusi Habibie itu adalah jadi presiden sampai tahun 2003. 5 tahun dia punya jatah presiden karena baru 2 bulan diangkat wapres, presidennya jatuh, Habibie naik. Tapi apa Habibie bilang? Saya mau membangun demokrasi, oleh sebab itu meskipun jatah saya sampai tahun 2003, tahun depan setahun saya memerintah, harus ada pemilu, pilih presiden baru. Habibie. Disitulah demokrasi lalu tumbuh. Kita punya kebebasan seperti sekarang. Pers tumbuh dengan bagus. Sekarang saudara nulis apa saja, punya media massa, kritik pemerintah boleh. Tetapi ya harus bertanggung jawab. Kalau itu isinya fitnah, ke pengadilan. Dulu ndak pakai pengadilan, saudara, diberangus. Ada koran apa gitu, nulis ini, diberangus. Korannya ndak boleh terbit atau diblok. Dulu sering ada koran itu dihitamkan beritanya. Jadi sebelum beredar, dibawa ke Kesbang, di Pemda. Oh ini ada berita nih, ngeritik Pak Harto, ngeritik pemerintah. Dihitamkan baru boleh beredar. Sekarang enggak, saudara boleh tulis apa saja, tapi kalau terbukti fitnah, terbukti hoax, ke pengadilan. Itu negara hukum yang benar. Nah, saudara, dulu yang mendirikan Indonesia juga nama Profesor Ruseno, anggota BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, juga guru besar di sini di ITB. Jadi ITB ini meskipun bukan satu-satunya, tapi sudah memberi andil besar terhadap berdirinya bangsa dan bagaimana mempertahankan bangsa dan negara itu. Itulah tentang kebersatuan kita. Kemudian, nah, disinilah kita bicara tentang Pancasila. Apa sih Pancasila? Pancasila itu sebenarnya resultan, kesepakatan dari berbagai aliran pendapat yang ada pada waktu itu. Kristen ingin ini, Islam ingin ini, Hindu ingin ini, ketemu di tengah. Indonesia ini milik bersama, ketemu di tengah. Liberalisme masuk, ya, pikiran liberal, demokrasi itu kan dari liberal, tapi juga pikiran lokal masuk, komunisme masuk, ketemu di tengah, jadilah Pancasila. Sehingga Indonesia dikatakan bukan negara agama karena semua agama di sini mendapat perlindungan yang sama. Indonesia itu tidak memberlakukan hukum agama, tapi melindungi pemeluk-pemeluk agama yang ingin melaksanakan hukum-hukumnya di dalam peribadatan. Hukum nasionalnya itu satu, hukum privatnya itu terserah, semua orang bebas dan dilindungi oleh negara. Itu satu cara yang baik, sehingga kita bisa bersaudara dengan siapa saja. Dulu ada isu, wah, ini waktu saya jadi Menhan, saya datang ke Aceh ketika sedang bergolak, Pak,
Kami tidak mau ikut Indonesia. Karena Indonesia ini dikuasai oleh orang Jawa. Jahat itu, orang Jawa menjajah kami orang Aceh. Saya bilang, apa buktinya? Ya ini kami diperlakukan sewenang-wenang. Saya bilang, pemerintahan Orde Baru itu berlaku sewenang-wenang, bukan hanya kepada orang Aceh. Kami yang di Jawa juga diperlakukan sewenang-wenang, makanya kita melakukan reformasi. Dan jangan lupa, saya bilang, coba lihat pejabat-pejabat kita itu semua dari luar Jawa, ya jadi dirjen, jadi menteri, ya Cina, ya orang Papua, ya orang mana. Indonesia itu milik kita. Bahwa presidennya orang Jawa itu konsekuensi dari situasi sosiologis saja. Karena penduduknya dominan orang Jawa, penduduknya banyak Islam, lalu yang terpilih itu konsekuensi dari demokrasi yang disepakati. Tetapi di dalam konstitusi sendiri setiap orang, setiap suku, setiap pemeluk agama diperlakukan dengan cara yang sama. Nah, jadi saudara, ini resultante prismatik. Pancasila itu prismatik. Jadi unsur individualisme biasanya dipertengkarkan nih, individualisme, komunisme atau komunalisme. Individualisme apa sih? Individualisme satu faham yang mengatakan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan bebas sehingga lahir liberalisme. Komunisme mengatakan manusia itu lahir dalam keadaan sama sehingga tidak boleh ada yang satu lebih mulia, lebih kaya dari yang lain. Lahir komunisme. Di sini Uni Soviet, di sini Amerika. Contohnya atau penguasanya. Indonesia mana? Indonesia tidak individualisme, tidak komunisme, tapi unsur-unsur individu bahwa manusia punya harkat martabat pribadi yang diberikan oleh Tuhan itu diakui, itu dihormati di dalam negara Pancasila. Tapi masyarakat juga dihargai sehingga individu itu tidak boleh bertindak sewenang-wenang yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Itulah sebabnya undang-undang pertanahan kita itu mengatakan tanah itu mempunyai fungsi sosial. Di negara komunis dilarang orang punya tanah, saudara. Tapi di negara liberal orang punya tanah sesuka-sukanya boleh. Nah, Indonesia mengatakan, oh Indonesia itu boleh punya tanah orang karena itu hak dia, dihargai. Tuhan mengatakan setiap orang berhak memiliki benda-benda di muka bumi ini karena itu anugerah Tuhan. Tetapi karena manusia itu juga punya hak yang sama untuk hidup, maka dibatasi hak milik atas tanah itu. Undang-undang kita mengatakan hak milik atas tanah kalau dirata-ratakan itu setiap keluarga itu maksimal 22 hektar. Itu undang-undangnya yang berlaku sekarang. Soal nanti Papua ada yang punya lebih dari itu dan banyak gitu, itu nanti. Itu problem ini. Tapi prinsipnya begitu. Tanah itu mempunyai fungsi sosial. Karena ini negara Pancasila. Nah, itulah prismatikanya. Saudara, Pancasila itu bukan hanya konsep ekonomi, tapi pemersatu. Karena dulu ada yang mengatakan gini nih, tahun 61. Nih. Ini salah ketik, the end of ideology, why ini terakhir ini. Daniel Bell tahun 61 mengatakan ideologi itu tidak perlu. Karena ideologi itu bohong. Ideologi itu bohong. Coba, mana ada ideologi yang pernah menepati janji? Tidak ada. Amerika yang katanya kebebasan dengan ideologi kapitalismenya itu menimbulkan eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah. Tidak ada orang kecil tidak tertolong karena justru karena kebebasan orang-orang miskin itu menjadi tertindas, kata Daniel Bell. Di Uni Soviet ideologi komunis juga bohong, katanya pemerataan, ternyata di situ justru timbul kasta-kasta kekuasaan. Menjadi negara totaliter. Oleh sebab itu kata Daniel Bell, ideologi itu tidak perlu. Tahun 61. Kemudian ternyata ideologi itu tumbuh.
Sampai tahun 89 kita 89 masih tahu ada perang dingin ideologi barat dan timur, kapitalisme dan komunisme. Tumbuh 89 runtuh. Ternyata Daniel Bell salah. Ideologi itu meskipun kata Daniel Bell tidak perlu tumbuh. Tapi tahun 89 runtuh. Muncul buku yang ditulis oleh Fukuyama, The End of History. Dia katakan sekarang ideologi tidak ada lagi, tinggal satu. Ada tapi satu, namanya kapitalisme. Seluruh dunia akan ikut dalam perdagangan bebas. Ya benar juga ya. Sesudah itu kan kita tidak bisa menolak masuknya tenaga dan jasa antar negara termasuk Indonesia. Kalau mau maju harus dibuka begitu, kata Fukuyama. Oke, tapi lalu dibantah oleh Huntington ketika dia nulis Clash of Civilization. Salah itu Fukuyama kok bilang tidak ada perang. Kedepannya ini akan ada perang antara Islam dan Kristen. Di dunia Islam akan muncul radikalisme, akan muncul terorisme. Nah itulah yang kemudian ditandai munculnya Al-Qaeda, ISIS, radikalisme di berbagai negara dan sebagainya. Nah saudara, bagi Indonesia ketiganya ini tidak benar semuanya. Bahwa Bell bilang tidak ada ideologi, kita perlu ideologi karena di Indonesia ideologi itu adalah pemersatu. Kita juga tidak ikut Fukuyama yang mengatakan bahwa kapitalisme, kita tetap ada di prismatik. Dan yang ketiga, Huntington mengatakan bahwa dunia Islam akan muncul radikalisme. Di Indonesia sekarang melawan radikalisme. Dan tidak di sini perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme itu dilakukan oleh orang Islam, bukan muncul dari orang Islam. Coba kalau di sini orang Islamnya setuju dengan radikalisme, terorisme, mengatasnamakan agama, habis negaranya, habis saudara. Tapi orang Islam di sini yang menolak radikalisme itu berbahaya bagi kesatuan bangsa, karena bangsa ini dibangun dalam kebersamaan. Terorisme itu musuh kemanusiaan, bukan musuh pemerintah. Itu saudara. Nah, sehingga saya katakan Pancasila itu adalah pemersatu, bukan konsepnya Bell, bukan konsepnya Fukuyama, bukan konsepnya Huntington, tapi ini pemersatu di dalam pluralitas kita yang sangat masif itu tadi. Saudara, Pancasila itu sudah diuji keberlangsungannya ya. Ketika Indonesia merdeka, ada yang menolak Pancasila melalui pemberontakan DI, TII. Sesudah itu Permesta, ada PRRI, tapi selalu menang dalam ujian Pancasila itu. Karena rakyatnya ingin negara ini tidak beralih ideologi. Oke, sekarang Pak, itu kan peperangan karena negara melawan tentara, orang yang tidak suka Pancasila itu diberangus oleh tentara yang punya kekuatan senjata. Oke, sekarang melalui kekuatan konstitusi. Pada tahun 55 diadakan pemilu. Oke dah, kalau engkau mau ganti ideologi, ganti. Sekarang pemilu. Muncullah partai-partai. Dibuat undang-undang dasar. Di undang-undang dasar itu UUD 50 mengatakan kalau Anda mau mengganti ideologi dan mengganti konstitusi, syaratnya disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota konstituante hasil pemilu. 2/3 konstituante hasil pemilu 50 bersidang di Bandung. Konstituante itu selama 3,5 tahun. Ketika golongan yang menghendaki ganti Pancasila itu ingin mengganti negara Islam, di voting kalah 5-4. Yang menghendaki negara Pancasila 5, yang menghendaki negara Islam 4. Apa bisa negara Pancasila? Tidak bisa, karena harus 2/3. Sudah itu di voting lagi, gantian Islam yang menang. Terus bergantian gitu sampai akhirnya Pak Bung Karno mengajak, udahlah kita kembali ke Pancasila.
keluarlah dekret presiden 5 Juli tahun 59. Itu proses hukum dan politik yang resmi, bukan pemberontakan. Oke Pak, lo itu Bung Karno kan sepihak.